Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan web program kami, yaitu tentang website sekolah. Anggota kelompok kami yaitu ada Ahmad Nugraha, Dea Devina, Haikal Rizky, Rasya Wiguna, dan Winda Santoso. Langsung saja ke presentasinya, yaitu pertama untuk Rasya Wiguna. Silakan kepada Rasya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pendahuluan, website ini digunakan oleh dua pengguna, yaitu admin dan user. Oke. Untuk admin sendiri yaitu mengelola data, user, pengguna hanya bisa melihat isi website. Oke. Ya, lanjut. Kemudian selanjutnya yaitu landasan teori. Konsep dasar web yaitu struktur HTML, CSS, dan XAMPP sebagai server lokal. Next ya. Kemudian di sini adalah rancangan antarmukanya, yaitu yang di atas adalah bagian header, kemudian bagian navigasinya ada beranda, visi dan misi, ada guru, galeri, kesiswaan. Oke, kemudian di bagian bawahnya ada banner. Terus di bawahnya lagi ada profil sekolah, kemudian di bawahnya ada foto prestasi tentang sekolah tersebut. Oke. Kemudian untuk program HTML-nya yaitu di bagian judul yaitu titel SMAN 1 Lemah Abang. Untuk judulnya yaitu SMAN 1 Lemah Abang. Kemudian link real stylised half stylist.css. Nah, di sini untuk mendefinisikan style pada CSS. Oke, kemudian di sini ada kelas container, kemudian di sini ada header, kelas header, yaitu Mercu, selamat datang di website SMAN 1 Lemah Abang. Nah, di sini untuk menampilkan selamat datang di website SMAN 1 Lemah Abang. Jadi fungsi header sendiri yaitu untuk memberikan informasi dari sebuah dokumen yang tertera bagian atas. Oke, lanjut. Yaitu sekarang di kelas navigasi. Nah, di sini ada tag ul, kemudian tag li, tag a, atribut href. Nah, jadi di sini untuk ngelink ke beranda, ke bagian beranda. Oke. Terus selanjutnya yaitu tag li, tag a, kemudian atribut href, visi, bagian visi. Kemudian yang selanjutnya bagian guru, terus ke bagian album, terus ke bagian kesiswaan. Nah, di bagian kesiswaan ini jadi ada ekstrakurikuler dan prestasi. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada Rasya. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu dengan di sini ada kelas row, atau ada kelas konten. Div di sini digunakan untuk mengelompokkan elemen atau bagian agar menjadi suatu grup. Nah, di sini ada teks, jadi disatukan ya. Fungsi isi konten juga yaitu untuk memberikan informasi yang tertera di bagian atas, yaitu informasi yang kami lampirkan mencakup tentang informasi dan profil sekolah. Selanjutnya di sini ada kelas wrapper, yaitu digunakan untuk membungkus bagian.
Di sini ada kelas image, yaitu untuk menambahkan gambar pada bagian tersebut yang berisi foto-foto, berisikan gambar pada setiap bagian yang mencangkup diantaranya yaitu ada latihan tari, makan bakso, belajar latihan membaca protokol, dan latihan pengibaran bendera. Kemudian ada puter, di sini ada kelas puter yang berisi kelompok 4 di sini. Fungsi dari puter tersebut untuk menampilkan bagian kaki atau akhir halaman bisa berisi informasi berupa informasi, nama perusahaan, serta pembuatan web. Selanjutnya, di sini ada kontainer, yaitu berfungsi untuk membungkus blok yang ada di dalamnya, sehingga terlihat rapi untuk tampilan dan ukuran layar. Kalau header tadi sudah dijelaskan ya. Lalu di sini ada header Marquee, yaitu untuk berfungsi tag Marquee pada HTML, yaitu untuk menjadikan teks atau kalimat berjalan dari kanan ke kiri. Dari teksnya itu berjalan tidak diam ya, jadi dari kanan ke kiri. Untuk navigasi tadi sudah dijelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal Rizky. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal Rizky. Silakan kepada Haikal. Oke, kita lanjut ke kode yang berikutnya ya. Di sini ada navigasi ya. Nah, di sini fungsi dari navigasi sendiri itu dibuat menggunakan tag navigasi ya sebagai elemen pembungkusannya, kemudian membuat daftar isi URL ya. Kemudian lengkap butir-butir listnya itu berupa li ya. Di dalam li, isi konten menu disisipkan menggunakan link anchor ya. Ini contohnya A dalam kurung. Kemudian saat pengguna melakukan klik pada link anchor, maka link tersebut akan melakukan redirect halaman menuju ke halaman tujuan ya. Nah, di sini contoh codingannya ya. Ini ada navigasi URL, kemudian ada navigasi URL dan li. Ya. Ini tadi fungsinya udah dijelasin di samping ya. Ini lanjut ke slide berikutnya deh. Ini fungsi dari drop down ya, yaitu untuk menampilkan menu yang tersembunyi saat diklik. Nah, ini jadi ketika kursor kita dipindahkan ke kesiswaan, nah di sini ada beberapa opsi yang dipilih ya. Ada ekstrakurikuler dan prestasi. Nah, ini salah satu fungsinya. Di sini ada di drop down ya. Kemudian drop down hover, isi drop down, display block. Nah, ini salah satu fungsinya. Kemudian ini isi drop down hover ya. Di sini ada penggunaan color. Colornya warna hijau, kemudian white ya. Kemudiannya 100%. Nah, kemudian ini isi drop down ya, tadi ekstrakurikuler sama prestasi. Nah, sini ada beberapa stylenya, yaitu posisi absolut ya, display none, kemudian box shadow-nya 0 ya, 0, 8px, 6px. Kemudian background color-nya hijau, warna hijau, menggunakan irik 1. Kemudian isi drop down-nya di sini warna putih ya. Nah, ini fontnya kita warna putih. Kemudian isi drop down itu color warna putih dan background warna hijau. Oke, bisa lanjut ya. Oke, langsung masuk ke image ya. Nah, di sini image sendiri untuk mengatur menentukan ukuran gambar ya. Di sini tadi image-nya kita menggunakan padding 0, margin 0. Kemudian ada image lagi di sini, width ketinggian ya, tinggian 1, size-nya 100 juga ini. Kemudian size-nya di border ya, border box. Kemudian ada row, ini row untuk mengatur isi layout konten ya. Justify kontennya sini center ya, kita menggunakan center jadi penempatannya di tengah-tengah. Dan di sini bordernya border box. Kemudian ada konten di sini ya. Konten sendiri yaitu untuk mengatur judul, huruf, ukuran dan posisi ya. Nah, sini konten H3 nih. Konten H3. Nah, di sini font size-nya 20. Kemudian fontnya kita pakai Cambria ya. Cambria Georgia
Times, kemudian Times New Roman, ya, sama serif. Nah, text allegiance-nya kita di center di tengah juga ya, pakai menggunakan di tengah. Nah, ini padding bottom ke bawahnya pakai 10 px, kemudian padding topnya 10 px juga ya, ini bagian padding ke atas. Oke, itu saja dari saya. Kemudian ada Ahmad Nugraha ya yang akan menjelaskan. Oke, untuk Ahmad Nugraha dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai CSS yang berikutnya. Ini udah di next nih. Ini untuk kelas teks, ini untuk mengatur sebuah teks dari si konten dengan padding left, padding right-nya 30 ya. Jadi di sisi kiri kanan itu ada ruang kosong ya, dengan jarak 30. Untuk margin ini menyesuaikan jadi otomatis. Kemudian ada teks, kelas teks P ini untuk mengatur CSS dari paragraf dengan jenis hurufnya itu Times New Roman. Ukuran teksnya 8px dengan posisi teks berada di tengah, jadi rata kiri kanan. Padding kiri kanannya juga 35. Margin left right-nya otomatis menyesuaikan. Kemudian kelas title ini untuk sebuah judul ya. Jadi judulnya ini dengan padding 20 px. Marginnya otomatis menyesuaikan dari yang ada. Untuk galeri, ini untuk kelas galeri dari untuk penyimpanan foto-foto ya. Untuk border 3px dengan warna ini abu-abu ya. Dengan border radius 5%. Jadi border radius itu border ketika sudut-sudutnya itu tumpul melengkung dengan ukuran 5%. Kemudian dengan background color-nya ini warna hijau. Kemudian dengan galeri hover ini jadi memberikan efek ketika memilih suatu gambar ya. Oke, next. Kemudian ada kelas gallery image, ini untuk mengatur dari foto yang sudah ditampilkan atau yang diambil ya, foto yang diambil dengan lebar 100%. Lebar 100% ini supaya bisa menyesuaikan layar. Jadi di layar laptop ataupun ponsel itu akan sama menyesuaikan layar. Kemudian ada border radius 5%, 5%. Jadi ini untuk kiri kanan sudut-sudutnya ya. Untuk setiap sudutnya itu 5%, kemudian 0. Kemudian tingginya ini menyesuaikan otomatis. Nah, untuk kelas dash ini untuk memberikan sebuah keterangan dari foto. Jadi foto yang di atas, kemudian ada keterangannya di bawah. Oke, selanjutnya ada hover, itu memberikan efek warna yang berbeda apabila kursornya itu menuju ke gambar yang dituju. Oke, next. Kemudian ada kelas kotak, ini untuk mengatur isi konten dengan padding 0, marginnya otomatis. Kemudian kotak H2, ini untuk sebuah teksnya ya, yang ditaruh di sebelah kiri dengan padding 10px. Nah, ini ada kelas tabel juga, ini untuk mengatur
atau membuat sebuah tabel agar sesuai dengan isi teks yang dibuat. Next. Kemudian di sini ada add media on the screen responsif. Nah, ini gunanya untuk membuat website supaya responsif terhadap layar yang digunakan. Baik, penjelasan saya seperti itu, mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winda Santoso, dipersilahkan. Ya, terima kasih sebenarnya. Jadi saya Winda Santoso akan menjelaskan mengenai fungsi dari beberapa script. Di antaranya script media on screen yang responsif. Yang pertama, ya ada fungsi wrapper, fungsi DS, table, footer, atau penutup. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa fungsi dari media on screen yang responsif. Di layar terlihat bagaimana kami menggunakan fungsi dari media on screen atau responsif, yaitu berguna untuk membuat website responsif terhadap tampilan layar yang digunakan. Jadi bila mana layarnya nanti atau mau di-minimize atau maximize, websitenya akan mengikuti sesuai dengan lebar, panjang, atau tampilan yang kita inginkan, seperti itu. Untuk bentuknya nanti akan saya perlihatkan di akhir. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai script-script yang ada di media on screen and responsifnya. Yang pertama kita masukkan dengan media on screen and responsifnya. Maksimal width-nya kita buat di 700 px. Terus kemudian lebarnya 49,9%, marginnya di 6 px. Kemudian kita buat juga table ya. Tabelnya kita buat dengan lebar auto. Auto itu otomatis nanti ketika kita layarnya maximize atau minimize akan mengikuti sendiri seperti itu. Jadi sudah otomatis. Kemudian di sini ada table lagi. Table ini nanti akan menyesuaikan lebar dari yang kita inginkan, seperti itu. Kita gunakan dengan fungsi auto juga. Di bawahnya juga sama ya. Ada beberapa, kan kita di sini buat beberapa margin, buat beberapa table. Itu nanti akan secara otomatis membuat layarnya otomatis seperti yang kita inginkan. Kalau yang di 49,9% atau kita bulatkan menjadi 50%, itu yang minimize. Yang di bawahnya yang width-nya 100% atau lebarnya 100%, itu yang ketika kita maximize. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fungsi wrapper. Apa sih itu wrapper? Wrapper digunakan untuk membungkus elemen-elemen di dalamnya agar semuanya nanti terlihat sama, tidak ada kecacatan. Seperti halnya kita contoh, kalau misalnya kita buat Word ya, paper seperti itu, kita buat misalkan di komputer, laptop dengan objek atau font yang sama padahal elemennya, tetapi pas kita buka di laptop dan di HP nanti beda. Nah, fungsi wrapper itu contohnya tidak lain seperti halnya kita membuka paper tersebut. Jadi nggak acak-acakan nanti tulisannya. Elemen-elemen di dalamnya nanti semuanya sama, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada fungsi dash. Fungsi dash ini untuk memberi sebuah keterangan. Kita kan buat ada beberapa galeri foto ya Bu ya, Pak ya, maaf. Ada galeri foto untuk memberikan sebuah keterangan dari foto tersebut. Nanti di foto-fotonya itu ada keterangan, contohnya kayak kegiatan mahasiswa dan lain-lain. Kemudian di sini apa sih yang kita masukkan dari fungsi wrapper? Nah, dari fungsi wrapper kita masukkan itu beberapa elemen, contohnya elemen title. Elemen title itu seperti yang Bapak lihat ya, kita masukkan script seperti padding top, yaitu buat bacaan judul seperti kayak judul ya di atas, kita buat dengan ukuran 20 px. Terus tes align.
itu buat mengatur hurufnya yang center, kita gunakan center itu buat di tengah ya. Kemudian font size, ukuran hurufnya kita buat di 30 px. Terus di situ ada font family. Nah, kita gunakan jenis fontnya itu Arial, Pak. Ya, lalu kita masukkan juga colornya, Pak. Colornya itu warna black atau warna hitam. Di bawahnya itu ada wrapper yang saya sudah jelaskan sebelumnya, digunakan untuk membungkus elemen. Nah, elemen di dalamnya itu diantaranya kita buat script. Paddingnya itu di ukuran 16 px, displaynya grid. Nah, display gridnya itu contohnya kita buat grid agar nanti timbulnya seperti di galeri HP, kotak-kotak gitu, Pak. Jadi nanti tinggal klik keluar jelas terlihat. Ada beberapa kotak atau beberapa kolom nanti di dalam galeri tersebut. Kemudian ada grid template columns. Kita buat menggunakan Limpit atau auto fit. Lalu di sini ada minimax ya, 310 px ukurannya sama satu. Terus ada grid gap juga. Oh, di sini ada fungsi ING. Nah, ING kita gunakan ukuran lebarnya itu 100% dengan border radiusnya 10 px. Di bawahnya ING ada fungsi box ya. Fungsi box itu kita buat dengan paddingnya itu di 20 px, box sizingnya border box. Terus bordernya itu berapa kita buat dengan bordernya 1 px. Di bawah box ada fungsi CET atau cat. Di sini kita buat text alignmentnya center di tengah, terus colornya dengan warna hitam atau black. Lanjut lagi ke slide berikutnya. Slide selanjutnya di sini ada fungsi table dan footer. Kita jelaskan dulu. Yang pertama itu ada fungsi table. Fungsi table di sini di halaman yang ini yang saya jelaskan itu sama seperti halaman-halaman slide-slide sebelumnya yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Gunanya untuk membuat sebuah table agar sesuai dengan isi teks yang dibuat. Cuma di sini ada beberapa script yang berbeda. Kita buat di sini paddingnya 20 px, margin left-nya kita buat 2%, font family-nya kita menggunakan Times New Roman, lalu ada serif juga, border collapse-nya kita buat dengan collapse, kemudian line height-nya itu kita buat dengan 1.1 ya Pak, dengan lebar 80%. Selanjutnya di bawah table yang di atas kita buat juga table yang di bawah TH atau TD dengan bordernya 0 px, solid warnanya di black ya Pak ya, dengan RGB-nya 7, 7, dan 7. Padding-nya kita buat 8 px dengan 2 px. Text alignment-nya kita buat left ya Pak ya, di sisi kiri, rata kiri. Nah, kemudian setelah menu atau fungsi dari table kita buat juga fungsi footer atau misalnya penutup atau kaki dari halaman website. Apa sih footer? Footer itu digunakan untuk menampilkan bagian kaki atau akhir halaman. Biasa berisi informasi berupa informasi, nomor perusahaan, web, atau nomor-nomor atau kontak yang nantinya akan kita buat. Intinya sih kreasi kita sendiri gitu ya Pak ya. Lalu apa aja sih script di dalam footer tersebut yang kita buat? Fungsi yang kita buat di dalam footer ini kita menggunakan dengan fungsi width-nya itu 100%, lebarnya 100%, dengan height-nya 50 px. Dan kemudian line height-nya itu kita buat dengan 50 px juga Pak. Lalu background color-nya atau warna latar belakangnya kita buat dengan lime green atau misalnya warna hijau, bisa dikreasikan juga. Terus color-nya warnanya black ya kayak hitam. Terus align center-nya kita buat dengan center di tengah atau tengah.
position relatifnya kita buat dengan position dengan jenis relatif. Kemudian bottomnya kita buat dengan nominal 0. Seperti itu. Kemudian ini akan saya jelaskan beberapa tampilan programnya. Mungkin dia bisa dibantu untuk. Nah, terlihat ya Pak ya. Tampilannya kita di sini kita gunakan dengan Minimaze terlebih dahulu. Terbukti dengan script yang kita buat, dari style yang kita buat, editornya, wrappernya, ini fungsi minimize yang 49,9% atau bisa kita bulatkan dengan 50%. Lalu apakah maksimal terlampir ya Pak ya? Di sini tampilan maximize-nya sudah sesuai dengan script yang kita buat, yaitu 100% lebarnya. Lalu bagaimana kalau kita drag, kita tarik-tarik dari ujung ke ujungnya, apakah tetap berfungsi atau malah nanti hurufnya acak-acakan? Coba bisa di minimize terus ditarik-tarik dia sisi pinggirnya dia, biar membuktikan apakah dari script yang kita buat bisa berfungsi dengan normal dari tampilan website. Walaupun kita tarik-tarik, tampilannya akan menyesuaikan dengan yang kita mau ya Pak ya. Berarti dari fungsi responsifnya sudah berjalan dengan lancar. Seperti itu mungkin penjelasan dari saya ya Pak. Semoga dapat dimengerti, dan saya kembalikan kepada host kami, yaitu dia. Mungkin ada kata-kata penutup, silakan dibantu dia. Jadi teman-teman, untuk tampilan websitenya itu seperti ini. Kami membuat sebuah website sekolah dengan menggunakan HTML, CSS, dan XMPP sebagai local host agar bisa diakses secara online. Di sini di yang paling atas ini kan ada tulisan yang berjalan. Itu kami masukkan ke dalam header. Nah, teks berjalan ini kami menggunakan tag marquee supaya bisa berjalan. Kemudian di bawahnya ada navigasi bar. Ini merupakan menu-menu untuk menuju ke halaman berikutnya. Nah, ini visi misi seperti ini tampilannya, sangat sederhana memang. Kemudian kita coba lihat ke guru. Nah, di sini guru ada daftar ke. Nah, ini merupakan dari galeri di websitenya. Seperti ini tampilannya, ada foto, kemudian keterangan dari fotonya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang di kesiswaan ini merupakan sebuah drop down. Kami membuat drop down. Jadi drop down itu menampilkan sebuah menu yang tersembunyi. Ketika si kursor ini ditunjukkan ke menu tersebut, maka menu-menu yang ada tersembunyi itu akan muncul. Nah, seperti ini tampilannya. Ada seperti itu dari tampilan kesiswaan ini. Yang terakhir ini menu kontak. Nah, ini ada kontak, contoh kontak dari website sekolah. Dan yang terakhir ini merupakan footer ya. Warna backgroundnya hijau dengan warna teksnya itu warna hitam. Untuk tampilan websitenya itu seperti ini secara statis ya, karena menggunakan HTML dan CSS saja. Saya rasa cukup sekian dari penjelasan kelompok kami. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.